Tribun News Style lagi-lagi ngomongin soal kesehatan. Kali ini kesehatannya lebih jelimet karena tidak tampak penyebabnya. Jadi kita akan ngomongin soal jamur di kulit yang memang menyebalkan gitu ya. So, kalian harus ingat berbagai mikroorganisme dapat mengganggu kesehatan kulit tubuh termasuk jamur ringworm. Yang sekarang lagi gencar-gencarnya, kamu harus ngecek sekeluarga kamu apakah ada gejala-gejala ataupun ciri-ciri yang bakal aku sebutin kali ini ya. Jadi ringworm ini merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur seperti jamur yang hidup di jaringan mati kulit, ada juga di rambut sampai di kuku, entah itu kuku kaki, kuku tangan, kuku-kukuan. Lalu seperti apa sih gejala jamur ringworm ini? Jadi gejalanya itu adalah adanya bercak merah bersisik atau benjolan yang terasa gatal. Bukan karena digigit nyamuk atau serangga lainnya, tapi ini sudah menunjukkan bersisik ya. Jadi seiring waktu benjolan itu justru berubah menjadi tambalan berbentuk cincin atau lingkaran. Berkembang ini. Kemudian bisa berubah lagi menjadi beberapa cincin. Jadi bulut-bulutannya tuh banyak di kulit kamu. Dan bagian dalam lingkaran biasanya berwarna bening atau bersisik. Dan untuk keluar lingkarannya mungkin sedikit terangkat dan bergelombang. Sementara jamur ringworm di kulit kepala biasanya dimulai dengan benjolan ataupun luka kecil. Ini bisa menjadi terkelupas dan bersisik. Dan kulit kepala mungkin terasa lembut dan sakit saat disentuh. Kemudian penderita akan mulai merasakan rambutnya tuh rontok parah gitu kan ya. Jadi dilihat dulu rambut kamu apakah ada yang bersisik-bersisik gitu ataupun ada luka kecil atau benjolan, jangan sampai ya diperiksa lagi. So, kalian juga harus tahu jenis-jenis dari infeksi jamur kulit ringworm ini ya. Ada beberapa jenis nih, diperhatikan. Yang pertama adalah tinea pedis. Ini juga disebut sebagai kutu air atau kaki atlet. Beberapa gejala yang bisa muncul karena kutu air di kaki yaitu tentunya rasa gatal dan sensasi menyengat hingga terbakar, lalu mungkin kemudian kulit terkelupas dan hingga kulit kering. Jadi nanti hasilnya kasar, terkelupas kasar gitu kan ya. Terus yang kedua ada namanya tinea crucis. Tinea crucis ini juga disebut sebagai jock itch, gatal ya, itch gatal. Jadi dia ini adalah infeksi jamur kulit yang umumnya terjadi di kulit area kelamin, bisa mungkin di paha bagian dalam atau mungkin pantat kamu. Beberapa gejala dari infeksi jamur tinea crucis adalah kulit kemerahan, ada rasa gatal pula, sensasi terbakar tentunya masih ada dan kulit sampai mengelupas. Hati-hati karena ini area sensitif, area vital, jangan sampai kamu terkena, jaga kebersihannya. Terus jenis yang ketiga ada tinea capitis. Ini adalah infeksi jamur yang umumnya terjadi di area kulit kepala dan rambut. Infeksi jamur ini menyebabkan bercak kecil melingkar yang gatal dan bersiksik atau mungkin buat orang Jawa itu namanya borok ya. Ini terjadi umum di anak-anak kecil. So please cek anak kamu mungkin atau kerabat-kerabat kamu yang masih kecil, jaga kesehatan mereka, jaga kebersihan kepala mereka ya. Next, ada yang namanya tinea corporis. Tinea corporis juga menyebabkan ruam yang melingkar seperti cincin dan terjadi di beberapa bagian tubuh. Jadi selain ruam yang melingkar, ada pula rasa gatal yang mungkin bisa muncul dari ruam itu. Nah, itu ada 4 jenisnya. Sekarang kalian harus tahu penyebabnya apa dan harus kalian hindari. Jamur ringworm ini adalah infeksi jamur yang menular yang disebabkan oleh parasit mirip jamur yang hidup di sel-sel lapisan kulit luar kamu. Penularannya bisa manusia ke manusia, jadi manusia penderita jamur itu lalu mentransfer ke manusia lain. Ada hewan ke manusia juga. Hewan yang sudah menderita, manusianya deket-deket, manusianya bisa terkena. Ataupun objek bagi manusia, seperti dia bisa menyebar melalui kontak dengan benda atau permukaan yang baru saja disentuh oleh orang atau hewan yang terinfeksi. Contohnya handuk, pakaian apalagi, dan juga spray kalau kalian ada partner tidur gitu ya. Dan sisir rambut kalau dia adalah penderita yang ada di kepala, lalu sikat. Jangan sampai berbagi benda-benda ini sama penderita ya. Kita juga harus aware, bukannya jijik atau apa, tapi kita harus aware agar kita juga tidak menularkan kembali ke orang-orang terdekat kita. So, gimana nih penanganannya? Jadi umumnya ringworm bisa ditangani dengan krim anti jamur. So, it's automatically ya. Beberapa jenis krim anti jamur tersebut namanya miconazole, terbinafine,
Terus ada juga yang namanya clotrimazole. Nah, apabila krim tersebut tidak ampuh menangani infeksi jamur kulit yang kamu derita, dokter mungkin juga akan menyarankan obat minum anti jamur. Jangan lupa kalau udah parah, bener-bener parah, tidak bisa dihindari, segera ke dokter kulit ya, karena dokter adalah satu-satunya our hero. Itu dia, kita harus aware dengan kebersihan dan kesehatan tubuh kita dan sekitar kita. Jangan sampai memberi kesempatan pada jamur-jamur nakal itu ya. Thank you banget udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya.